Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, kita kembali bertemu dalam pembahasan ma'rifatullah, pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sangat berharga dan bernilai. Ya, insyaallah dengan kita membahas pembahasan ini, kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang sebenarnya, hamba yang selalu berjalan di jalan kebenaran. Pembahasan yang ingin kita sampaikan adalah pembahasan sifat dzatiyah yang kedua, yaitu berilmu. Setelah kita menjelaskan dan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayah, sifat hidup, maka kita ingin mengetahui lebih lanjut, lebih detail ya, tentang sifat dzatiyah yang kedua, yaitu sifat ilmu. Dalam pembahasan ini ada 3 poin yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zatnya. Ilmu dzati, ilmu Allah bidzatihi. Kemudian yang kedua tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makhluknya. Yang kedua ini dibagi menjadi 2 bagian. Ilmu Allah terkait dengan makhluknya sebelum menciptakan dan setelah menciptakan. Ini adalah poin-poin yang sangat urgen kita bahas, yang bisa menjelaskan kepada kita tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, bahwa poin yang kita ingin bahas adalah yang pertama adalah ilmu zat Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makhluknya, baik sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut maupun setelah Allah menciptakan makhluk tersebut. Mari kita memulai kajian tentang poin yang pertama, yaitu ilmu Allah bidzatihi, ilmu Allah terkait dengan zatnya sendiri. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya adalah satu hal yang sangat-sangat jelas. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita sendiri yang memiliki wujud, kita sendiri yang memiliki banyak kekurangan, kita memiliki ilmu tentang diri kita. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tidak memiliki ilmu tentang dirinya? Ini adalah satu hal yang sangat-sangat mustahil. Terlebih lagi ya, kalau kita lihat kepada kehidupan kita, orang yang sudah linglung, orang yang lupa akan dirinya sendiri adalah satu hal
yang sangat-sangat negatif, satu sifat yang sangat tercela, yang pasti tidak diinginkan oleh setiap manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita anggap dan kita yakini sebagai zat yang maha sempurna, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui dirinya sendiri. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Makanya untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengetahui dirinya sendiri, ya, adalah satu hal yang sangat gamblang, sangat mudah dan simpel dengan kita bandingkan dengan diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang lebih sempurna dari kita. Kita memiliki sifat ilmu tentang diri kita, maka Allah pun pasti akan memiliki sifat ilmu terhadap dirinya lebih sempurna daripada apa yang dimiliki oleh kita. Tapi di sini ada satu kritikan atau satu persoalan yang dilempar oleh sebagian teolog. Mereka meragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu tentang dirinya. Mungkin sekilas kritikan ini atau anggapan ini sangatlah aneh. Tapi coba kita lihat dan kita kaji bersama, kenapa mereka sampai menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki ilmu tentang dirinya. Mereka mengatakan begini, bukankah kita meyakini bahwa antara ilmu dan yang berilmu adalah dua hal yang berbeda? Contoh, kita ini memiliki ilmu tentang rumah. Apakah lantas kita mengatakan bahwa saya adalah ilmu dan ilmu adalah saya? Kan tidak. Makanya kita meyakini karena antara ilmu dan yang berilmu adalah dua hal yang berbeda, Allah tidak akan mungkin memiliki sifat yang bertolak belakang. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin terbagi atau memiliki komponen, karena ilmu dan yang berilmu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sifat ini berilmu atau memiliki pengetahuan tentang dirinya, maka Allah itu alim yang berilmu dan sekaligus Allah adalah ilmu itu sendiri. Ini adalah satu hal yang mustahil, karena nanti Allah itu akan memiliki komponen dalam dirinya, komponen yang berilmu dan komponen yang ilmu itu sendiri, dan ini sangatlah mustahil. Ini adalah anggapan mereka yang tadinya secara sekilas kita menganggap ini adalah suatu hal yang sepele. Kok bisa mereka tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ilmu? Tapi ternyata mereka menganggap atau memiliki kepercayaan ini bukan tanpa landasan, tapi dengan landasan yang kuat. Kita ingin menjawab anggapan mereka. Dalam ilmu logika yang terkait dengan falsafah, ya, atau dengan kita melihat diri kita sendiri lah, ya, kita tidak muluk-muluk, kita melihat bahwa dalam diri kita ada dua macam ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang memang berbeda dengan diri kita. Seperti kita memiliki gambaran tentang rumah. Kita tidak mengatakan bahwa gambaran rumah adalah diri kita. Itu kita tidak mengatakan seperti itu. Rumah itu bukan diri kita yang kita ketahui.
Kita meyakini hal tersebut. Tapi jangan lupa bahwa ada macam atau jenis ilmu yang kedua, yaitu antara alim yang berilmu dengan yang diketahui itu satu. Seperti apa? Seperti ilmu kita, pengetahuan kita, kesadaran kita akan diri kita. Tidak ada orang yang melakukan bahwa dirinya mengetahui dirinya. Tapi coba kita tanya, apakah antara yang mengetahui, yang berilmu dengan yang diketahui berbeda? Tidak. Kalau berbeda berarti dia tidak mengetahui tentang dirinya. Kenapa? Karena yang diketahui adalah dirinya. Kalau berbeda berarti dia tidak mengetahui dirinya. Makanya para ulama membagi ilmu itu menjadi dua ilmu. Nah, ada ilmu konseptual atau ilmu husuli, berupa gambaran ya, gambaran dalam benak kita. Ada ilmu huduri, ilmu yang hadir dalam kita. Seperti kita mengetahui diri kita, kita mengetahui kondisi kita. Orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ilmu tentang dirinya, mereka lupa tentang jenis yang kedua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dirinya bukan dengan ilmu konseptual, bukan melewati gambaran, tapi dengan ilmu huduri. Ilmu Allah hadir dalam diri Allah itu sendiri. Jadi tidak ada masalah kita katakan bahwa Allah itu adalah alim yang berilmu dan Allah adalah yang diketahui. Seperti kita, kalau kita tidak mempersoalkan tentang status kita sebagai alim yang berilmu dan yang diketahui sekaligus, ya, kenapa kita mempersoalkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat seperti ini? Ini adalah jawaban daripada orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ilmu tentang dirinya. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa jangan kita bayangkan, jangan kita pikir bahwa ketika kita katakan antara yang berilmu dan yang diketahui adalah dua hal yang berbeda, maka dari sisi realitas harus berbeda. Tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena kita mendapatkan satu contoh, satu bukti real tentang ilmu huduri. Ilmu huduri dari sisi realitas tidak berbeda antara alim, antara yang berilmu dan yang diketahui. Meskipun dari sisi konseptual ya, berbeda antara alim, antara yang berilmu dan yang diketahui, dua hal yang berbeda, tidak bisa disatukan. Dari sisi konseptual, ingat, dari sisi konseptual. Tapi dari sisi realitas adalah satu. Seperti dalam ilmu huduri. Ini adalah jawaban daripada orang yang masih meragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu tentang dirinya sendiri. Ada satu poin yang ingin saya sampaikan terkait ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa Allah itu memiliki ilmu tentang zatnya, maka kita harus ketahui bahwa ilmu Allah adalah ilmu huduri. Jenis ilmu Allah ini bukan ilmu konseptual. Seperti kita itu ketika ingin mengetahui sesuatu harus memiliki gambaran sesuatu itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui sesuatu yang kita inginkan. Itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui sesuatu tidak memerlukan gambaran, tapi sesuatu itu sendiri hadir dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu huduri, bukan ilmu husul atau konsul atau hal. Dan hal ini pun ya, kita baca dalam ayat Al-Quran
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya sebagai apa? Sebagai zat yang berilmu. Dan ini adalah sebaik-baiknya dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki kesempurnaan, salah satunya adalah berilmu. Ditambah lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta sedemikian rupa, secantik mungkin, seelok mungkin. Sehingga dengan kita memperhatikan alam semesta, kita sampai kepada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berilmu. Karena mustahil kesempurnaan, kecantikan, dan keelokan yang dimiliki oleh alam semesta itu bersumber daripada zat yang jahil, zat yang tidak memiliki ilmu. Dan ini adalah satu hal atau satu poin, satu keyakinan yang sudah kita terima di pembahasan-pembahasan yang lalu. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.